Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang teori institusional dan teori open system dari materi teori akuntansi itu sendiri, yang mana ini merupakan sebuah tugas untuk mata kuliah teori akuntansi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pertama teori institusional itu sendiri, atau biasa kita sebut dengan teori kelembagaan dasar. Adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori kelembagaan didasarkan pada asumsi bahwa hasil kolektif dan perilaku individu yang terstruktur oleh lembaga. Teori kelembagaan mencakup literatur lintas disiplin, termasuk cabang di ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Kemudian konsepnya adalah lembaga-lembaga institusional merupakan struktur-struktur pemerintah berdasarkan aturan, norma, nilai, dan sistem-sistem makna kultural. Kepemerintahan sebagai jejaring kerja merangkul atau mencakup institusi ke dalam seluruh sektor dan bagian dari kontribusinya mengenai isu-isu administrasi publik di dalam dunia kepartneran antara sektor yang lebih besar, kebersamaan atau kerjasama dan saling memberi. Kemudian ada kepemimpinan transformasi, adalah analisis kelembagaan yang mengandalkan peran-peran baru para pemimpin agensi di dalam kepemerintahan melalui jejaring-jejaring merekonstruksi simbol dan makna-makna. Kemudian ada pengandungan dan legitimasi, melakukan asumsi-asumsi tentang individu yang menjadi rasional dan aktor-aktor yang memaksimalkan manfaat perilaku menjadi sesuatu yang berakar dan relatif terhadap konteks-konteks ganda atau multi yang meliputi kultural, kerangka hukum, kepentingan agensi itu sendiri. Kemudian ada legitimasi organisasi, itu suatu kepercayaan yang wajar menyatakan bahwa legitimasi merupakan bahwa legitimasi membawa kepada konstruksi arus sumber atas nama organisasi itu sendiri, sehingga mewujudkan efektivitas organisasi dalam mencapai efisiensi agensi. Kemudian ada pembagian dalam teori kelembagaan itu sendiri, yaitu ada badan legislatif, badan eksekutif, dan yang terakhir ada badan yudikatif. Badan legislatif ini merupakan pengawasan terpenting di dalam kekuasaan yang mempunyai potensial. Badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat. Semua pemberlakuan hukum harus disetujui oleh badan legislatif ini. Namun sangat sedikit biasanya kebijakan berasal langsung dari inisiatifnya itu, dari legislatifnya itu sendiri. Kemudian ada badan eksekutif. Badan ini bertanggung jawab sesuai dengan makna yang terkandung di dalam namanya, yaitu eksekutif, yaitu melaksanakan keinginan-keinginan rakyat. Dalam sistem demokrasi, eksekutif ini bertindak atas nama rakyat. Semakin banyak mendapatkan dukungan yang diperoleh oleh eksekutif dari rakyat, semakin efektif tindakan-tindakannya yang akan diambil. Begitu juga sebaliknya. Tetapi seseorang eksekutif yang demokratis sangat berbeda dengan seseorang jenderal atau presiden atau pengusaha bisnis. Eksekutif itu harus memimpin, tetapi harus tanggap juga terhadap rakyat. Sebab publik secara kontradiktif itu mengharapkan agar eksekutif itu mengambil inisiatif itu sendiri dan tidak melakukan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan publik. Namun demikian, eksekutif yang kuat akan selalu dituduh berkecenderungan menjadi diktator, itu selalu.
dan sebaliknya eksekutif yang lemah senantiasa akan menjadi ejekan karena kurang mengambil inisiatif. Kemudian ini adalah badan yudikatif. Dengan adanya yuridiksi kekuasaan yang dibatasi konstitusi dan hal mana mereka harus saling berhubungan dalam urusan pembuatan kebijakan, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran konstitusi. Jika demikian halnya, diperlukan adanya pengadilan tinggi yang berfungsi sebagai wasit agung atau penengah untuk masalah-masalah penafsiran konstitusional. Pengadilan tinggi semacam itu mewakili asas mengenai lembaga yudikatif yang agung yang independen. Kemudian ada teori sistem terbuka. Mengenai manfaat dalam memahami teori sistem terbuka, kita tidak terlepas bagaimana realitas sosial yang terjadi dalam sebuah organisasi sebuah sistem. Teori sistem terbuka mengedepankan interaksi yang berkelanjutan dengan lingkungan yang nantinya akan membentuk perkembangan yang dinamis. Dalam melihat suatu organisasi, teori ini atau teori sistem terbuka ini memberikan dinamika, bukan diibaratkan sebagai sebuah mesin yang ajik atau statis atau diam. Tentunya kompleksitas masalah dalam sebuah organisasi tersebut akan memiliki kaitan dengan lingkungannya. Dari penjelasan yang saya sebutkan tadi mengenai teori sistem terbuka, kita dapat menganalisis sebuah sistem atau organisasi menggunakan teori sistem ini. Dengan landasan teori sistem, kita dapat mengembangkan suatu organisasi tertentu dengan menelaah kompleksitas atau masalah yang kemungkinan pengembangannya itu selain kita dapat merumuskan manajemennya, organisasi yang baik dengan mengaitkan teori sistem tersebut. Jadi ada kaitannya itu. Selain dapat bermanfaat dalam manajemen organisasi, teori sistem ini juga digunakan dalam menganalisis sebuah kasus dalam realitas sosial. Misalnya, ketika membahas mengenai kasus kriminalitas pada anak kecil, kita tidak serta-merta melakukan penghakiman moral kepada anak tersebut, tetapi kita dapat menelaah sebab musabah yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan kriminal itu. Dalam menelaah faktor tersebut, kita dapat menggunakan metode ekologi dalam teori sistem itu sendiri, karena teori sistem itu mengandung metode ekologi itu. Metode ekologi ini pun sangat berguna dalam menganalisis masalah bagi seseorang pekerja sosial. Secara singkat, teori sistem dapat digunakan untuk melihat peran-peran dan tindakan sosial yang dijalankan oleh individu dalam sebuah sistem tertentu. Dengan teori ini, kita dapat melihat bahwa peran dan tindakan sosial tersebut memiliki keterkaitan atau dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, baik individu maupun sistem tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sekiranya segitu yang dapat saya sampaikan bahwasanya tentang teori open system dan teori kelembagaan atau institusional tersebut. Semoga dengan pembahasan yang sedikit ini dan agak tergesa-gesa dapat menambah wawasan dari semua pihak yang menonton video ini. Kemudian harapan saya juga ada pengembangan, ada perbaikan lagi nanti di tahap selanjutnya mengenai vlog ini. Saya rasa cukup dan saya minta maaf jika ada kekurangan dalam video ini karena tag video ini kurang maksimal. Saya rasa banyak kekurangan, banyak tadi suara-suara masuk atau bocor di dalam video ini. Saya kira cukup sekian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon.
fuck her in